Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalimat yang pertama dan utama yang selalu senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang apabila kita menghitung niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bunda Tati dan Bunda Juping selaku penilik Kecamatan Citerep. Yang kedua yang saya hormati Bunda Juwana selaku penasihat di GTKI Kecamatan Citerep. Kepada ibu-ibu kepala sekolah di lingkungan Kecamatan Citerep dan ibuku semua yang saya hormati pula, langsung saja Bu ya, untuk mengefektifkan waktu kita langsung buka PMM. Ibu-ibu udah buka pelatihan mandiri perencanaan pembelajaran belum? Kita buka pelatihan mandiri, kita cari topiknya perencanaan pembelajaran. Kita buka mode pertama. Yang lain juga ikut buka ya, yang belum buka ya. Kerangka tersebut, sekolah mempunyai kewenangan untuk merumuskan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan yang diawali dengan merumuskan visi dan misi. Ya, yang pertama kali disusun itu visi misi lembaga. Dari mana visi misi lembaga? Yaitu dari karakteristik lembaga dulu. Kita berdiskusi kepada seluruh warga sekolah, dari guru, kepala sekolah, orang tua murid, yayasan, kalau perlu masyarakat sekitar dia ada berdiskusi tentang karakteristik lembaga seperti apa, baru tentukan visi misi lembaga. Jadi visi misi lembaga itu harus sesuai dengan karakteristik lembaga. Yang waktu dulu bikin visi misi ibaratnya mengarang bebas, sekarang harus dibuat lagi ya, supaya sesuai karakteristik dari lembaga. Kemudian kegiatan sehari-hari kita itu harus sesuai dengan visi misi lembaga. Makanya membuat visi misi lembaga itu bukan asal jadi ya, tetapi bagaimana kalimat visi misi itu dipahami dan dihafal oleh seluruh warga sekolah ya. Ketika mereka paham, mereka bisa melaksanakan pembelajaran sehari-hari sesuai visi misi. Bagaimana bisa melaksanakan pembelajaran sesuai visi misi kalau warga sekolahnya tidak hafal tentang visi misinya ya. Jadi jangan sampai sekarang kita punya visi misi, kalau kita visi misi nyari dulu di itu, di laptop dulu, nyari dulu di tembok ya. Jadi tidak ada lagi kalimat visi misi yang kita mencari dulu ketika ditanya ya. Visi misi itu udah melekat ya, melekat di hati ketika kita langsung sebutin visi misinya apa. Seperti itu. Kita lanjut ke video selanjutnya Bu. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah seperti yang tadi kita sudah berbagi baik tentang disiplin positif, itu termasuk salah satu cara menciptakan lingkungan yang aman ya. Jadi salah satu caranya yaitu membuat kesepakatan kelas atau membuat keyakinan kelas. Pertama kesepakatan dulu, jadi dijalanin dulu ini kesepakatan. Kalau sudah berjalan baik, baru kita membuat keyakinan kelas. Jangan awal masuk sekolah, anak sudah diajak keyakinan kelas, nanti belum paham. Jadi awal masuk tahun ajaran baru itu baru kesepakatan kelas. Nanti di semester 2 baru kita membuat keyakinan kelas. Jadi bertahap, jangan langsung. Anak baru masuk kan belum ngerti Bu, masa langsung diajak keyakinan. Jadi awalnya tetap kesepakatan, di semester 2 baru kita membuat keyakinan kelas. Latihan pemahaman. Pada pilihan berikut, pernyataan yang salah mengenai visi misi yang mana? Yang salah. Lanjut soal kedua, budaya sekolah ditentukan oleh siapa yang menentukan budaya sekolah? Silahkan diisi untuk reflektifnya. Sekolah impian Bapak Ibu seperti apa? Sekolahnya mau seperti apa? Silahkan dituangkan. Kita lanjut ke materi kedua, memahami capaian pembelajaran. Saya akan jelaskan tentang capaian pembelajaran ya. Dibuka Bu, itu video. Ibu silahkan dengerin di HP masing-masing untuk videonya. Jadi capaian pembelajaran itu ada rangkaian kata-kata yang sudah disusun oleh Kemendikbudristek
yang kita tidak boleh mengubahnya. Apapun bentuknya kita pakai ya. Bagaimana kita memahami capaian pembelajaran? Yaitu dengan kita baca, sering-sering baca, sering-sering kita pakai, lama-lama kita akan paham ya. Di antara capaian pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Yang ketiga, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Dari ketiga capaian pembelajaran itu ada elemen capaian pembelajaran ya. Kemudian ketika kita tidak bisa membuat tujuan pembelajaran tersendiri, karena membuat tujuan pembelajaran juga tidak boleh asal membuat ya Bu Nunung ya. Kemarin pas pelatihan ya, kita tidak boleh asal membuat tujuan pembelajaran. Ketika kita tidak bisa membuatnya, cukup dari elemennya itu ada sub-subnya kan. Dari agama itu ada 4 sub elemen, itu jadikan sebagai tujuan pembelajaran. Tidak perlu kita mengarang bebas. Karena kalau kita mengarang bebas malah tidak pas, nanti malah tidak sesuai dengan capaian pembelajaran. Jadi menurut Bu Irma, kalau kita belum bisa membuat tujuan pembelajaran, dari sub elemen capaian pembelajaran itu dijadikan sebagai tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran atau sub elemen itu nanti ada ATP atau alur tujuan pembelajaran. Itu pun sudah ada contoh dari Kemendikbud. Ketika kita tidak bisa membuat, cukup pakai contoh yang sudah dibuatkan oleh Kemendikbud ya. Jadi pakailah plek ketiplek kata Bu Irma. Nggak usah kalian mikir, daripada kalian mikir malah salah gitu ibaratnya. Udah dikasih, pakai aja plek ketiplek yang sudah dibuatkan oleh Kemendikbud itu, pakai sebagai CP, kemudian tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Ini bagaimana cara memahami CP ya. Ibu dengerin di HP masing-masing yang nanti yang pemahaman. Naskah CP terdiri dari, lanjut ke refleksi. Silahkan diisi refleksinya. Kemudian selanjutnya ini adalah sub elemen. Sub elemen dari yang elemen CP tinggal dipecah-pecah gitu aja ya. Soalnya kok kita lihat video semua nanti waktunya nggak cukup. Hah? Iya, banyak videonya. Kita lanjut Bu. 3 elemen lebih dalam. Untuk nilai agama budi pekerti ada 4 sub elemen. Kemudian jati diri ada 4 sub elemen. Kemudian dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni ada 7 elemen. Ini bisa kita jadikan sebagai tujuan pembelajaran. Jadi kita nggak usah bingung-bingung membuat tujuan pembelajaran. Ibu nanti lihat ya videonya masing-masing, latihan pemahaman. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan contoh kemampuan yang perlu dikembangkan dalam capaian pembelajaran apa? Dalam CP apa? Agama budi pekerti. Kemudian isi refleksi, merumuskan tujuan pembelajaran. Dan nanti dilihat ya videonya ya. Sebenarnya ini videonya bagus, tapi karena kalau kita setel semua lama mau pulang sore nanti ya. Jadi kita cuma memberitahu kalau ini harus disetel, harus ditonton. Cuma kalau kita tonton sekarang nanti kelamaan. Latihan, masing-masing satuan PAUD dapat memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda karena melakukan perumusan tujuan pembelajaran dapat dilakukan oleh satuan PAUD di tahap. Terus yang ketiga, salah satu komponen rencana pembelajaran kelas adalah lanjut ke merumuskan alur tujuan pembelajaran. Nah, seperti juga alur tujuan pembelajaran, Kemendikbudristek juga sudah membuatkan contohnya. Kalau ibu-ibu pusing, nggak usah bikin, kopas aja dari contohnya. Gimana bisa mengambil ATP? Kalau misalnya ibu bingung nyarinya di mana ATP, di PMM ada Bu, ini bawahin tuh CP ATP. Nah di situ contohnya tinggal di-download ya. Contoh ATP sebelah kanannya. Nah itu tinggal di-download, tinggal dipakai ya. Jadi nggak usah bingung nyarinya kemana, nyarinya di modul. Yang punya modul bisa nyari di modul, yang nggak punya modul kemana nyarinya? Di PMM ada ya. Jadi semua ada. Oke, latihan pemahaman.
Rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis mengurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir disebut. Lanjut. Berikut yang merupakan fungsi dari penyusunan tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran untuk apa fungsinya? Coba A. Ya, betul. Kemudian refleksinya dituliskan, silahkan tulis refleksi. Selanjutnya kerjakan post-test. Kita lanjut ke aksi nyata. Ya, kita buka Bu Titi, aksi nyatanya ada apa saja. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, merumuskan pemahaman bermakna. Yang ketiga, membuat atau memodifikasi rancangan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan visi misi satuan pendidikan. Dan yang kelima, merefleksi visi misi satuan pendidikan. Ya, kalau kepala sekolah itu sebaiknya untuk yang visi misi, baik merumuskan atau merefleksi. Kemudian untuk membuat, memodifikasi rancangan pembelajaran untuk guru dan kepala sekolah. Untuk guru yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dan merumuskan pemahaman bermakna. Ibu-ibu mau pilih yang mana? Bikin aksi nyatanya. Ya, jangan yang susah, berarti yang mudah saja ya. Yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Buka rinciannya, Bu. Yang pertama, pahami dokumen CP. Kemudian merumuskan beberapa kalimat CP menjadi tujuan pembelajaran untuk satu fase. Anda boleh berkolaborasi, kemudian komunikasikan hasil rumusan kepada rekan Anda, guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Kemudian meminta umpan balik. Sekarang buka kanvanya, Bu Titi. Maju. Tulis judulnya dulu, aksi nyata, topik perencanaan pembelajaran. Judulnya menyusun tujuan pembelajaran ya. Aksi nyata, topik perencanaan pembelajaran. Kegedean, Bu. Kemudian judulnya menyusun tujuan pembelajaran. Kemudian bawahnya kasih penyusunnya, disusun oleh. Topik perencanaan pembelajaran, judulnya menyusun tujuan pembelajaran, kemudian disusun oleh siapa, boleh dipasangin foto penyusunnya, kalau mau kasih. Selanjutnya halaman kedua, ya, ditulis CP, capaian pembelajaran, yang 3 CP tulis semua. Nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar literasi, matematika, sains, teknologi, keistimewaan seni. Sudah? Halaman 3. Elemen capaian pembelajaran, nilai agama dan budi pekerti. Kamu copy aja dari buka file yang CPTP itu. Ya, jadi elemennya copy paste aja. Ya, biar cepat. Kalau kita ngetikkan lama. Kemudian slide ini di copy, tinggal ganti judulnya jati diri. Selanjutnya yang ketiga, elemen dasar-dasar literasi. Nggak muat nih, kecilin lagi hurufnya. Kalau yang desainnya nggak kotak gede sih, bisa gede-gede tulisannya. Ini kan desainnya kebuang banyak ya. Kalau enggak, nulisan elemennya ditaruh ke atasnya, Bu. Tapi warnanya warna putih. Jadi biar tulisannya nggak terlalu kecil. Selanjutnya, menyusun tujuan pembelajaran menggunakan elemen CP. Baru tujuan pembelajaran tadi, tinggal CP-nya dipisah-pisah. Dari CP copy dulu ke situ. Yang elemen CP nanti tinggal dipisah-pisah. Nomor 1, anak percaya. Nomor 2-nya yang anak berpartisipasi. Nomor 3-nya ya kayak gitu. Nomor 4-nya nah begitu. Tujuannya dinaikin lagi tulisan yang tujuannya. Kan kalau CP itu bentuknya paragraf. Kalau ini tujuan bentuknya 1, 2, 3. Jadi kita ngambil dari CP dijadikan tujuan pembelajaran kayak gitu. Nah, misalnya ibu mau buat dipisah-pisah lagi bisa. Misalnya nomor 1, percaya kepada Tuhan Maha Esa. Kemudian nomor 2, mulai mengenal mempraktikkan ajaran pokok. Itu juga bisa
Jadi satu nomor jadi dua bisa. Misalnya anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan kesehatan, itu bisa kebersihan. Nomor dua kesehatan, nomor tiga keselamatan, nomor empat rasa syukur, bisa gitu. Yang penting kita nggak ngarang kata-katanya. Dari CP tinggal kita pisah-pisah boleh. Seperti itu. Angga mengenali, mengekspresikan, mengelola emosi diri. Yang kedua, Angga membangun hubungan sosial secara sehat boleh. Ya, jadi boleh nomor satu, boleh dua nomor gitu. Bu Titi sekarang coba bikin satu nomor jadi dua nomor. Yang agama dulu. Jadi nanti agama 2 halaman. Di copy dulu. Sekarang yang nomor satu dibagi 2 lagi. Yaitu nomor 2 anak kembali anak ya. Terus yang nomor 3 ya itu nomor 4 anak berpartisipasi aktif dalam. Selanjutnya nomor 5 keselamatan diri dipisah lagi, yang jati diri juga dipisah-pisah biar tujuan pembelajarannya kelihatan banyak. Jadi kita pisah-pisah. Yang bisa dipisah-pisah, yang penting kita jangan bebas saja judulnya ya. Gaya yang ada kita pisah-pisahkan.